Oke, siap Pak. Oi. Oke, baik. Bu Des ngajarnya di SD juga ya? Iya Pak, di SD Pak. SD SD ya. 28. Pul- Pulau Temiang, Kabupaten Tebo Pak. Betul Tebo. Eh, di awal ini Ibu ada pegang ini alat tulis sekarang? Ah iya Pak. Oh ya. Untuk pembukaan ini kita minta bantu tulis ini Bu. Yang Iya Pak. mudah-mudah aja lah Iya Pak. ya. Nah, Ibu tulis Kul a'udzu birabbil falaq. Iya Pak. Bahasa nengok Al-Quran. Kalau nengok Al-Quran nampak lah di sini. Bisa dari Bu ya? Dengar Bu ya? Iya Pak, bentar Pak. Salah Pak ya? Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Coba angkat Bu. Dilihatkan Iya, di kameranya. iya Pak. Iya Pak, bentar. Pak, jangan. Ini Pak. Lihat Pak. Angkat lagi Bu. Tidak nampak Bu. Nah Pak, Angkat. kelihatan Pak. Bil Kelihatan Pak. falak. Kelihatan Bu. Cuma konya lain nampaknya. Iya Pak, gemetar. Oke. Minta maaf. Iya Pak. Sudah Ya Pak. Bu. Ya. Ibu ada Al-Quran. Ada Pak. Hmm. Ada Al-Quran Bu. Ada Pak. Quran. Ya. Minta bantu baca surah ini Bu. Al-Baqarah ayat 8. 89 lah. Ini ngulang kaji lamo kan. Al-Baqarah ayat Ah, 89. ya. Kalau kami dosen nih kadang-kadang nanti kalau lupa ngaji kan. Nah, kalau Bu Guru biasa rajin ngaji ya. Kalau Al-Baqarah kami ayat 89. ayat 8 Bu. Ayat 8. Di awal itu tuh. Kalau Mas Yuda ini rajin dia. Dia dari pondok kan. Ngaji terus. Tak ulah maksudnya. Mana? Ini. Langsung Pak ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa Ah, bil yaumil amanah. A-nya panjang, Bu. Amanah. amanna billahi wa
yaumil akhiri wa ma hum hum mu'minun. Jalan Pak suratnya. Bimu, minin. Mu'minin. Jalan suratnya. Yuhadi'una Allah wallazina amanu wa wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasmarun. Ya, sudah Bu. Sadaqallahul azim Bu. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Bu Des, Iya, Pak. jadi di kelas itu Bu Des kan sering nggak ketemu anak itu yang beragam, ya, beragam-ragam atau macam baik kemampuannya, kemudian tingkah lakunya, sering nggak ketemu gitu di kelas. Iya, Pak. Sering, Pak. Ya, jadi bagaimana strategi Ibu itu supaya bisa tercipta lingkungan belajar yang inklusif dari berbagai macam keragaman tadi itu kan. Nah, sehingga bisa di kelas itu eh tidak yang pintar saja yang menonjol, tapi yang awalnya belum begitu pintar, tapi bisa juga jadi pintar. Yang baik itu tidak hanya saja yang baik saja yang bertambah baik, tapi yang agak sedikit nakal tambah baik juga dia ikut jadi baik. Nah, bagaimana strategi Ibu membuat kelas itu supaya eh baik ataupun kondusif gitu? Strategi saya, Pak, melalui pendekatan sama anak didik itu, Pak. Ya, maksudnya Berdiferensiasi, bagaimana? Pak, sama siswa itu. Contoh-contohnya Bu gimana yang Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan itu. Mengelompokkan siswa itu sesuai dengan kemampuannya, Pak. Eh, supaya lebih kondusif. Mengelompokkan, Pak. Ya. Ya. Ibu tahu model belajar PBL, problem based learning. Iya, Pak. Tahu Ibu? Iya, Pak. Bagaimana cara Ibu merancang itu? Merancang dan menerapkannya di tempat Ibu ngajar itu. Berbasis masalah, Pak. Ya, bagaimana apanya yang Ibu lakukan? Kalau Ibu mau menerapkan PBL tadi. Memecahkan masalah anak yang Contohnya gimana? ini, Pak. Misalnya Ibu ini mau ngajar PAI ini, mau ngajar PAI temanya apa? Ataupun Membaca surah Quran surah Atin, Pak. nah, jadi gimana cara Ibu menerapkan model PBL tadi itu? Membe- Berbasis masalah, memberikan masalah, lalu anak menyelesaikannya, Pak. eh, Guru mencontohkan membaca surat At-Tin melalui tayangan video, terus guru menuliskan dan mempermudah anak supaya cepat dan lancar membaca surat At-Tin tadi, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, Ibu ininya di ini ya, di desa SD Ibu tuh ya? Iya, Pak, di desa, Pak. Desa. Jadi di desa itu sekarang ini kan sudah banyak kita lihat bahwa
anak-anak itu sudah terdampak. Bahkan SMP sudah terdampak narkoba. Iya, Pak. Kemudian SD itu sudah banyak yang merokok gitu kan. Mm-mm. Iya, Pak. Karena memang narkoba itu apalagi jenis ganja itu memang pintu masuknya adalah rokok gitu kan. Iya. Itu termasuk daripada tantangan Iya, yang Pak, harus tantangan. dihadapi oleh guru. Nah, Ibu selaku guru agama, apa yang Ibu lakukan terhadap anak-anak Ibu sekarang di SD ini sehingga dia nanti begitu tamat SD ini dia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang saya sampaikan tadi. Karena memang sekarang ini kan di sekolah itu ada 6 kelas apa 7 kelas, itu kadangkala guru agamanya cuma satu. Sementara madrasah sore itu nggak ada lagi. Memang tumpuannya adalah dengan guru agama. Nah, Iya, Ibu Pak. selaku guru agama, bagaimana cara Ibu membentengi anak itu supaya nanti dia tidak mudah terpengaruh? Saya memberikan Silakan, Bu. saya memberikan itu pengertian ke anak siswa-siswa yang mulai dari SD itu, Pak, bahwa eh, pergaulan eh, dengan teman-teman yang jerumus ke misalnya merokok, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, apalagi ini masih masih memberikan contoh akibat narkoba, contohnya merokok, terus berteman dengan kawan yang orak-orakan gitu, tolong dijauhkan, terus menyampaikan ke grup eh, orang tua supaya mengawasi juga anak di rumah agar tidak itu berteman dengan anak-anak yang sudah terjangkit itu, Pak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, ini kan kita harap lulus semua, Bu. Iya, Pak. PPG ini lulus semua kita harapkan. Kalau seandainya nanti tidak lulus, Ibu, apakah Ibu masih semangat untuk ngajar agama di SD itu? Kalau saya, Pak, mintanya berdoa, mintanya lulus. Kalau Ya, ibu insya Allah yang lulus semua. nah, Kalau kalau seandainya, memang seandainya. seandainya sukatan, kalau memang belum lulus, ya saya tetap semangat lah, Pak. Memang sudah lama saya honor, Pak. Dari 2005, baru tahun 2023 diangkat P3K, Pak. Saya sudah lama honor, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat Ya, sampai insya saat Allah. ini. Ya, insya Allah. Insya Iya, Allah saya semangat nanti, insya iya, Allah Pak. lulus tadi. Jangan lupa minta restu suaminya. Iya, Pak. Iya. Oke, makasih Pak Lukman. Silakan dilanjutkan Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak dosen. Apa kabar Ibu Desri Yuni? Bu Desri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak. Bapak apa kabar juga, Pak? Pada malam hari ini. Ya, cerah Bu, Ya, suasana malam Pak. Heeh. Mohon lagi ya bimbingan ya, Pak ya, untuk saya. Bu. Kami juga terus mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya menyelesaikan tugas di PPG untuk tahun 2024 nih. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu semuanya lulus Amin, ya dalam Rabbal Alamin. PPG 2024. Ujian kontre, Ibu. Boleh saya ingin bertanya kepada Ibu ya. Iya, Pak. Oke, Ibu. Terkait dengan modul ajar yang Ibu buat. Saya ingin tahu, Pak, sebutkan kurang tiga kurang komponen dengar, Pak, suaranya, Pak. yang jelas, Bu. Kurang jelas, Begini, Pak. Nah, begini. Sebutkan, Bu, tiga komponen utama yang harus ada di dalam sebuah modul ajar. Silakan, Ibu. Tiga nih eh, komponen yang harus ada. ya, komponen utama yang harus ada dalam sebuah modul ajar seperti satu ya, Pak, informasi umum, terus capaian dan tujuan pembelajaran, Pak. Terus detail rancangan penggunaannya, Pak. Itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya.
Ya, ada 3 yang Ibu sampaikan ya. Iya, Pak. Sebenarnya memang beberapa lagi yang penting, tapi 3 sudah cukup. Tadi tujuan pembelajarannya juga ada ya, kegiatan pembelajarannya. Oke. Selanjutnya, Bu, pertanyaan kedua tentang modul ajar ini. Mengapa kira-kira nih menurut Ibu Apa, Pak? modul mengapa nih kira-kira modul ajar itu penting bagi kita seorang guru, Bu? Ah, modul ajar ini penting untuk bagi kami seorang guru, Pak. Satu, menjadikan rujukan dalam melaksanakan pembelajaran. Terus lagi, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak. Terus Oke, memperlancar pembelajaran, Pak. Ada lagi oke, itu meningkatkan kualitas penilaian pembelajaran, Pak. Cukup, Pak. oke. Oke, ada 4 ya, Bu ya? Iya, Pak. Sampaikan. Oke, bagus sekali, Bu. Karena dengan adanya modul ajar ini, kita dalam mengajar itu terstruktur ya, dari mulai kita melakukan kegiatan awal pembelajaran, terus ada kegiatan inti, juga ada kegiatan penutupnya. Kalau tanpa ada modul ajar, barengan nih, udah langsung inti saja nih, tanpa ada kita memahami bagaimana kita eh, melihat kondisi siswa pada saat pagi hari atau siang hari, pada saat jam kita masuk ke dalam pembelajaran siswa tersebut. Nah, inilah pentingnya modul ajar bagi kita seorang guru. Bagus sekali tadi jawabannya Ibu. Iya, Pak. Boleh lagi Ibu saya bertanya? Iya, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak. Oke. Bentar, Oke. Pak. Habis hujan. Alhamdulillah, ini sinyal sudah bagus, Pak. Tadi saya cemas, Pak. Oh ya, Hmm. Alhamdulillah saya juga nih Bu, kondisi cemas juga. Di daerah saya ini memang kadang kondisinya tidak bisa tidak bisa diprediksi. Kadang bisa mati lampu yang mendadak seperti itu. Boleh lagi saya tanya Ibu. Iya, Pak. Oke, Ibu. Ibu bisa nih jelaskan nih perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif ya Iya, dalam Pak. konteks buku Merdeka. Nah, silakan Ibu. Gini Pak, asesmen formatif itu adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, Pak. Terus Oke, yang asesmen sumatif, penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran siswa pada akhir pembelajarannya, Pak. Itu, Pak. oke. Cukup, Pak. Jadi formatif itu pada saat kegiatan pembelajaran kita bisa menilai. Begitu ya Iya, Bu ya. iya, Pak. Terus kalau asesmen sumatif itu bisa dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Seperti itu ya, Bu. Iya, Pak, ya. Alhamdulillah Ibu sangat menguasai sekali nih. Ya, Pak. Nampak Alhamdulillah, Pak. ah, bagus sekali Ibu menjawabnya. Oke, Ibu, Ya, boleh Pak. lagi saya tanya. Nah, Ibu, Ya. pertanyaan saya ini tentang eh, profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu silahkan sebutkan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan boleh dengan contohnya Ibu ya. Ada Contohnya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu silahkan. Nah, dimensi profil Pancasila itu contohnya, Pak, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mandiri, Pak. Bergotong Oke, royong. ya, Berbineka global. Terus pendidikan ada lagi global. mandiri dan kreatif, Pak. Cuman itu, Pak. Contohnya Ibu bisa salah satu mungkin ada.
tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Eh, Apa kira-kira mela- nih contohnya? Misalnya melaksanakan sholat berjamaah, terus kalau di sekolah ada setiap Jumat Yasin bersama di sekolah gitu Pak. Oke, Itu yang iya kami Bu. lakukan di Terima sekolahan kasih. Pak. Jumat. Oke Bu. Ya, bentar. Bu. Terima kasih Bu. Ya Selanjutnya Pak, nih, sama-sama. sebutkan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, Ibu. Kan Ibu kita belajar juga tentang nilai profil pelajar rahmatan lil alamin atau Eh, PPRA. Ini ya, apa saja yang tahu ini nilai profil pelajar rahmatan lil alamin nih? Sebutkan, Bu. Silakan. nilai-nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, contohnya di sini Pak, berkeadaban, eh, ta'adub, terus Oke. keteladanan, kuat, Oke. kuat, kudwah, terus mengambil jalan tengah, sama dengan tasawuf, tawasud, Tawasud. tawasud rasanya. Terus Oke. berimbang, tawazu, Oke. terus Tawazun. lurus dan tegas Pak, itidal gitu. Dan terus lagi kesetaraan, kesetaraan ada kesetaraan, musawah. Ada Oke. lagi satu lagi rasanya musyawarah, syura. Terus Hmm. toleransi, tasamuh Pak. Itu Pak. Oke. Oke. Itu ada 10 ya, Bu. Iya, Ini profil pelajar rahmatan lil alamin itu ada 10. Tadi Ibu sebutkan yang pertama itu berkeadaban atau ta'adub ya. iya, Betul sekali Ibu. Yang kedua ada keteladanan kata Ibu tadi juga. iya Pak. Kuduah. Kedua, Oh, ya. terus ada Mengambil jalan ini tengah Pak. lewat mungkin. Yang ketiga itu Bu ada kewarganegaraan dan kebangsaan. Iya Pak. Namanya Heeh, tanah namanya. heeh. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita di pelajaran PAI otomatis kita ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Iya Ini Pak. penting sekali kita Iya Pak. masukkan ke dalam eh, proyek PPRA kita, proyek P5 kita, ya P5 PPRA kita. Apa Ini Pak? modul ajar kita di LK10, ya Bu. Hmm. Kurang dengar Pak. Oke, Iya Pak. jelas Iya Pak. jelas. Iya Pak. Oke. Oke. Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Iya Pak. Nah, bagaimana nih, Bu, cara Ibu menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian? Nah, ini bagaimana memotivasi siswa Ibu eh, untuk mengajukan pertanyaan pemantik nih. Nah, juga serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Oke, gimana nih caranya, Bu? Nah, cara saya Pak, membuat pra pembelajaran Pak semenarik mungkin agar siswa itu lebih semangat Pak, lebih bersemangat dengan kegiatan pembelajaran, antara lain dengan mengajak siswa, misalnya ice breaking, misalnya bertepuk semangat, bernyanyi, terus gerak-gerak badan Pak gitu. Nah, siswa kan lebih senang kayak gitu Pak daripada menonton terus gitu Pak. Kalau Itu saya sih, sering iya Pak. digunakan. Heeh. Lebih semangat anak-anak tuh Pak kalau kayak gitu. Ayo kita bernyanyi dulu ayo. Tepuk-tepuk tangan. Gitu Pak. Tapi tidak berlebih-lebihan nak Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan ini semuanya dan bisa eh, melaksanakan ini sehingga pembelajaran
Ibu nantinya di kelas itu sangat menyenangkan bagi Amin ya siswanya. Rabbal Alamin. Semoga, Pak. Itu mungkin dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan. Yang sempurna itu hanya punya milik Allah, dan kesalahan itu milik saya sendiri, Bapak Ibu. Itu dari saya, Pak dosen. Saya kembalikan ke Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi. banyak, Pak. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Bu Des Riuni ya atas waktunya. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Silakan Pak Abel yang berikutnya Bu Yuni boleh di stop rekornya. Stop. Ya siapa? Stop dulu ya, sudah. Bu Des, Iya, Pak. boleh keluar dulu, Bu. Iya, Pak. Stop dulu rekodnya, Ibu.